Yogyapos.com, Bantul, setelah menginap di sebuah losmen di Wirobrajan Yogya, sebanyak 9 orang pengutil copet kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bantul. Kesembilan pengutil itu terdiri 6 pria dan 3 perempuan berhasil dilacak keberadaannya berkat kecermatan polisi melakukan penelusuran CCTV. Kasat Serse Polres Bantul, AKP Arkie Nevada SIKMH mengungkapkan, ketiga perempuan pengutil itu masing-masing DH40, selaku pentolannya dan berperan melakukan pengawasan, VK35, sebagai eksekutor, IW35 perannya membawa tas untuk menampung barang curian, YF32 pembawa tas dan AF40 perannya membawa tas. Sedangkan para pengutil pria adalah YY39, berperan masuk toko membawa tas, EA35, standby di mobil dan RF36 selaku sopir serta MF37, juga sopir. Mereka beraksi pada Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat, di toko swalayan Mirota Jalan Godean, Ngesti Harjo, Bantul. Dalam melakukan kejahatannya berhasil terekam oleh CCTV di TKP. Saat itu salah karyawan pemeriksa barang di Mirota merasa ada barang yang tidak ada di tempat. Ia kemudian melihat CCTV dan setelah yakin ada yang mencuri, melapor ke Polres Bantul. Barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan berupa 44 pelekat gigi palsu, 37 buah handbody dan 17 botol kemasan minyak rambut. Selain itu juga 2 unit mobil Grand Livina dan Avanza yang digunakan untuk beroperasi dalam melakukan kejahatan toko ke toko lainnya, jelas AKP Arkie. Hasil pemeriksaan, komplotan pengutil ini memang sengaja datang dari Jakarta ke Yogyakarta untuk melakukan kejahatan, kemudian berwisata. Adapun mobil yang digunakan adalah milik rental. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan. Di salah satu swalayan yang ada di wilayah Bantul, yaitu swalayan Mirota Kampus Godean, yang beralamat di Ngesti Harjo Kasihan Bantul. Jadi awal mula dapat kami jelaskan, satpam dari Mirota Kampus tersebut mengecek terkait ketersediaan barang yang ada di swalayan tersebut. Ada kejanggalan di situ, kemudian mengecek CCTV yang ada di swalayan tersebut. Dari hasil pantauan CCTV, ada diduga pelaku yang melaksanakan perbuatan pencurian dengan pemberatan. Atas kejadian tersebut, pihak swalayan tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, dan atas dasar kejadian itu pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan diduga pelaku 9 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jadi dapat kami jelaskan, dari ke-9 pelaku ini, yang pertama tersangka DH, untuk perannya yaitu mengawasi situasi saat teman-temannya melakukan pencurian tersebut. Kemudian tersangka IW berperan yaitu membawa tas yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curiannya. Kemudian yang ketiga, tersangka YF berperan dalam toko membawa tas untuk barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Yang keempat yaitu tersangka AF berperan dalam toko juga sama, dia masuk ke dalam swalayan untuk membawa tas, kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut dari swalayan tersebut. Selanjutnya tersangka YY juga sama di sini, berperan ke dalam toko membawa tas dan mengeluarkan barang yang hasil pencurian yang telah dilakukan. Kemudian yang ke-7, tersangka EA berperan sebagai driver, sopir dari mobil tersebut, kendaraan yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku tersebut. Kemudian untuk tersangka ke-8 RF juga sama perannya, jadi mereka menggunakan 2 sarana di sini, yaitu mobil Avanza dan mobil Grand Livina. Dan yang terakhir untuk
Baju sama yang digunakan pada saat di TKP, baju pink. Nah, dia memantau situasi kalau sudah aman untuk rekan-rekannya langsung melancarkan aksinya, memutir barang tersebut. Setelah itu nantinya akan dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa keluar dari swalayan tersebut. Oh, sing mlaku kae. Jadi Pinka itu yang dorong troli itu. Jadi saudara AF dia memantau situasi, baju biru tadi yang jalan ke sana. Pada saat melihat situasinya lengah, tidak ada penjaga, kebetulan ini penjaga dari pihak swalayannya, dia langsung melancarkan aksinya. Bisa diulang lagi video ini? Atau video juga? Nah, ini komplotan pada saat melancarkan aksinya. Nah, dia beberapa kali mengambil barang, kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam tas sebelum nantinya barang tersebut dikeluarkan dari swalayan tanpa melalui pembayaran. Gitu. Sing nutup ember sih sapa? Perempuan. Oh, ayo, nutup ember. Nah, ini pada saat dia memasukkan barangnya ke dalam tas. Nanti rekaman CCTV kita share ke rekan-rekan wartawan. Aja Ibu DS dia sebagai yang dituakan sebagai pentolannya dalam grup itu, dan dia yang nantinya akan menjual barang-barang tersebut di Jakarta. Dapat dijelaskan Bu, sudah berapa lama Ibu melancarkan aksi tersebut dengan sindikat atau dengan teman-teman Ibu tersebut? Baru 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan. Sudah berapa tempat yang Ibu santroni sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian? Di sini ada tempat. Di Jogja baru 3 tempat. 3 tempat. Di luar Jogja Nggak tahu, saya nggak ngerti, Pak. Cuma tahunya di sini aja. tahunya di sini aja. Sebelumnya sudah pernah berurusan sama pihak kepolisian Bu? Belum. Belum. Baru di sini ya Bu? Baru ketahuan di sini. Dulu ketemunya sama teman-temannya di mana Bu? Tetangga rumah juga. Oh, tetangga di Jakarta sana. Iya. Pembagian honorer Bagian hasil Kalau untuk pembagian hasilnya Bu, seperti apa nantinya yang dijanjikan? Gantung pendapatan aja, Pak, kalau banyak. Untuk pendapatannya biasanya berapa Bu? Setiap kali melakukan aksinya. Jadi kan wilayah Jogja biasanya dapat hasil dulu, setelah itu baru dijual di Jakarta. Betul ya Bu, seperti itu gitu? Itu biasanya dapat berapa Bu? Ini belum sempat jual, Pak, jadi belum tahu.